nanti di akhirat sana kita yang bermusuhan, kita yang saling menghina itu akan dipertemukan. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dua orang ini, dan salah satu dari orang ini akan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam kehidupan dunia saya bermasalah dengan ini, siapa yang benar? Dan disinilah kita akan merasa terhina. Makanya saya santai saja di dunia ini. Arti lokne, arti hina, arti cemooh, arti maki, nggak masalah. Santai saja. Nah, inilah mental seperti ini yang terakhir ini harus Anda pegang betul-betul kalau memang Anda mau jadi peternak yang besar. Ya, modal saja nggak cukup. Kalau Anda nggak mempunyai skill 4 ini selesai. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya mau membahas tentang peternak perkutut itu tidak cukup modal besar saja. Ya, mungkin ini sering saya katakan dengan harapan teman-teman itu tidak terbujuk rayuan-rayuan yang menyesatkan dalam sebuah bisnis. Oke? Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nyalakan lonceng untuk terus mendapat pemberitahuan tentang seputaran bisnis ternak perkutut. Terima kasih. Subscribe ya. Oke. Ada beberapa faktor yang menentukan selain modal. Tentunya modal ini dianggap penting ya penting, dianggap tidak pun tidak. Karena apa? Banyak peternak dengan modal besar pun tidak bertahan lama. Banyak modal peternak kecil dengan modal yang seadanya itu malah bertahan lama. Nah, hal-hal apa yang bisa mempengaruhi? Bagi saya ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi peternak tersebut nanti akan bertahan atau tidaknya. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, seorang peternak itu wirausaha, siap untuk tidak dibayar. Nah, disinilah kadang banyak yang mengeluh tentang sebuah dunia peternakan. Nah, mereka pikir itu ternak itu langsung ada hasilnya dalam satu jangka 1, 2, 3 bulan ke depannya. Nah, untuk teman-teman ketahui, sebuah usaha namanya membangun ya, membangun sebuah usaha, membangun sebuah peternakan, membangun sebuah bisnis itu jelas menghabiskan modal, tenaga, pikiran dan lain-lain ya. Membangun apapun itu saya kira kalau kita punya pikiran normal, punya pikiran yang waras, namanya membangun itu jelas kehilangan dan tidak dibayar. Paham ya? Nah, yang jadi permasalahan teman-teman itu adalah ketika Anda memulai bisnis, membangun sebuah peternakan, Anda masih bermental pekerja. Maunya Anda itu kerja hari ini harus dibayar sekian. Kerja seminggu harusnya saya bayaran sekian. Kerja 1 bulan harusnya saya bayaran sekian. Padahal dalam sebuah dunia peternakan perkutut itu kita mungkin membangun di awalnya itu mungkin sampai 1, 2, 3, 4, 5 bulan tidak akan mendapat bayaran. Itu pun saya alami. Ya, saya kira peternak-peternak yang membangun peternakannya dengan sesuai jalur yang aman itu semua mengalami hal itu ya. Jangankan hasil, kita kadang kehilangan modal kita sendiri ya. Contohnya seperti saya yang katakan berkali-kali, saya pernah beli induan dalam jangka beberapa hari ternyata nggak produk, mati semua ya. Nggak semua, dari 5 pasang itu yang mati kalau nggak salah 3 pasang atau 2 pasang. Lainnya saya kasihkan orang sekalian. Karena saya itu kalau membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran saya, ya saya kembalikan saya kasihkan ke orang saja. Ben ra ngetok-ngetoki moto. Oke? Ya, jadi siap tidak dibayar. Kalau Anda tidak siap untuk tidak dibayar, enggak usah ternak ya. Enggak usah ternak. Nanti Anda menyesal di kemudian hari. Yang jelas mental Anda itu akan mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah peternakan ya. Yang pertama. Yang kedua, siap untuk terus belajar dalam sebuah persaingan bisnis apapun itu. Strategi ini harus berubah-ubah ya.
kita perang dagang. Ya, namanya perdagangan itu perang. Dalam arti ini perang pola pikir loh ya. Bukan perang fisik. Nah, ketika Anda tidak mau terus belajar, Anda stuck di tempat, ya, Anda menggunakan strategi itu terus menerus tanpa memperbaiki strategi Anda, ya Anda mati di medan perang. Ya, karena apa? Musuh kita itu jelas mencari celah kita. Sedangkan kita pakai trik itu terus, jelas musuh kita akan paham dengan situasi kita. Habis kita. Ya, jadi Anda harus benar-benar memahami lapangan. Ya, tahu situasi pasar itu bagaimana. Apa yang harus Anda lakukan, tindakan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda stop dulu? Ya, dalam sebuah bisnis itu seperti itu. Nah, untuk meredam suatu kepanasan dalam suatu jual beli, pemasaran dan lain-lain, itu Anda harus mempunyai strategi yang khusus. Dalam arti jangan selalu melawan arus. Ya, jangan selalu melawan arus. Kalau Anda sering belajar bisnis, saya kira paham dengan apa yang saya katakan ya. Jangan selalu melawan arus karena ini akan menambah panasnya suasana. Oke. Itu pesan saya. Ya, yang ketiga, mampu menunjukkan skill atau kemampuan Anda. Jadi Anda sebagai peternak itu harus mempunyai skill khusus selain modal besar. Sekali lagi saya katakan, modal besar bukan jaminan. Ketika Anda tidak menguasai 4 ini, selesai. Ya, Anda punya modal besar pun ya percuma. Karena banyak peternak itu yang modal besar itu nggak bertahan lama. Ya, jangan peternak kecil pun banyak yang bertahan lama. Lu Mas, sana modal besar bertahan lama. Ya mungkin dia punya skill ini. Dia mampu bertahan dalam dunia peperangan saat ini. Apalagi saat ini semua tahu perdagangan dunia perkututan sedang bergejolak. Ya, banyak peternak-peternak yang nggak mampu untuk bertahan. Ya, banyak peternak-peternak yang mengeluh dengan keadaan harga pakan tinggi, jualan susah dan lain-lain. Nah, saya sendiri sebagai peternak santai saja. Kenapa saya harus bingung? Karena saya mempunyai trik-trik ini. Ya. Oke, jadi Anda harus menunjukkan skill atau kelebihan Anda. Dalam peternak itu, Anda itu di posisi mana? Apakah Anda cuma peternak, pokoknya mana, dol? Anda nggak punya trik lain-lain? Nah, itu yang akan menunjukkan kuat atau tidaknya Anda di dunia perdagangan. Kalau saya sendiri, mungkin saya bukan menyombongkan diri saya sendiri, tapi mungkin dalam kalangan nasional perkututan, orang tahu saya menekuni, memperdalam perkutut lokal Mojopahit Warna. Saya kira semua paham. Nah, di sini teman, ketika Anda mendalami suatu profesi yang satu untuk mahir di bidang itu tidak mustahil dan tidak mungkin, dan tidak bisa dipungkiri kok, tidak mungkin. Banyak akan orang menyerang kita dengan statement-statement yang membunuh kita, membunuh karakter kita. Nah, sebagai orang yang bermental bisnis, ini yang terakhir harus Anda perhatikan betul-betul. Yang keempat adalah Anda tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Karena apa? Banyak cacian, banyak hinaan ya. Dulu saya awal Mojopahit dikatakan manuk ra pasaran dingu. Manuk enggak pasaran apa diperbanyak dan lain-lain. Manuk perkutut harga mahal diternak, siapa yang mau beli? Dan banyak lagi. Nah, di pola pikir saya, pemikiran saya cuma satu. Siapapun yang melihat perkutut Mojopahit Warna, saya kira yang suka atau hobi dalam perkutut lokal warna, yang melihat perkutut Mojopahit Warna, saya kira 99% orang suka. Cuma kadang mereka jaga image. Ya, jaga image. Karena apa? Dulu juga pernah mempermalukan Mojopahit. Dulu sudah merendahkan Mojopahit dan lain-lain. Nah, untuk pesan saya saja, pesan saya kepada teman-teman yang pernah melakukan hal itu kepada peternak perkutut Mojopahit Warna, mohonlah sebagai sama peternak, mari kita
menunjukkan skill kita, bukan malah menjatuhkan teman yang lainnya. Ya, tunjukkan kemampuan Anda di depan publik. Nggak ada gunanya. Lu saya itu nggak pengaruh. Mau Anda jelek-jelekin saya apapun, saya nggak pengaruh. Karena saya tuh ya punya keyakinan nanti di akhirat sana kita yang bermusuhan, kita yang saling menghina itu akan dipertemukan. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dua orang ini, dan salah satu dari orang ini akan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam kehidupan dunia saya bermasalah dengan ini, siapa yang benar? Dan disinilah kita akan merasa terhina. Makanya saya santai saja di sini. Arti lokne, arti hina, arti cemooh, arti maki, nggak masalah. Santai saja. Nah, inilah mental seperti ini yang terakhir ini harus Anda pegang betul-betul kalau memang Anda mau jadi peternak yang besar. Ya, modal saja nggak cukup. Kalau Anda nggak mempunyai skill 4 ini selesai. Ya, jadi jangan terpengaruh. Ya, tugas kita apa? Tetap berbuat baik kepada mereka. Ya, jangan terus kalau orang berbuat jahat kepada kita ya kita balas jahat. Lah apa bedanya Anda dengan mereka? Ya, kalau orang ngeludahin kita, balas ludahin. Lah apa bedanya Anda dengan dia? Loh, berarti kita lemah, bukan kita lemah. Kita sadar. Kita tidak punya hak untuk di situ. Ya, karena apa? Tugas kita apa? Terus berbuat baik. Nah, ketika orang menjahati kita, ya itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya. Kita orang Islam harus yakin dengan itu. Bagi yang non-Islam, silahkan ambil persepsi dengan keyakinan masing-masing. Saya di sini membahas secara agama saya sendiri. Ya, jadi nggak usah tersinggung. Kita sama-sama pecinta perkutut lokal warna ataupun pecinta perkutut lokal. Nah, untuk teman-teman semua yang tetap mencintai perkutut lokal warna ataupun perkutut lokal lainnya, mari kita bersama-sama mengembangkan budaya kita. Majulah budayaku, jayalah negeriku Indonesia. Tetap guyub rukun. Salam ngutut, sopai patut.